Halo teman-teman Serba Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Nah, di video kali ini saya akan sedikit ya teman-teman membahas tentang PER terbaru, yaitu PER nomor 11 garing PJ garing 2025 yang baru ya teman-teman dikeluarkan gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 20-an Mei atau tanggal 22 Mei ya. Jadi masih baru ya teman-teman, masih di bulan Mei ini. Nah, ini kan PR-nya itu kan ada banyak ya teman-teman, halamannya ada 119 halaman karena di PR ini akan dibahas semua ya teman-teman. Jadi ada pembahasan tentang PPN, PPH, PPH unifikasi. Jadi sebenarnya intinya PR ini dikeluarkan untuk memberikan penjelasan ya teman-teman tentang sistem Cortex. Kalau untuk secara teori sih, kalau menurut saya selama teman-teman itu udah paham KUP, udah paham tentang undang-undang PPN, udah paham tentang undang-undang PPH, ya PR ini eh, nggak perlu terlalu dipusingkan ya teman-teman, karena PR ini lebih ke praktikalnya aja atau tutorial atau tata cara ya teman-teman menggunakan sistem Cortex biar teman-teman nggak bingung gitu ya, karena kan di UI-nya itu atau user interface-nya itu kan ada fitur-fiturnya ya, ada iBupot, ada juga Bupot NR dan lain sebagainya, atau BPNR, ada BPU. Nah, itu bagi teman-teman yang baru pertama kali gitu ya terjun ke dunia pajak atau belum familiar dengan perpajakan Indonesia, mungkin akan bingung gitu ya melihat fitur-fitur yang ada di sistem Cortex. Nah, oleh karena itulah dikeluarkan PER ini untuk memberikan penjelasan apa sih BPU, apa sih BPNR, apa sih kegunaannya. Kalau secara teori sebenarnya tidak jauh beda ya dengan KUP atau undang-undang PPN sebelumnya ya, kalau teman-teman udah paham gitu ya tentang sistem PPN Indonesia dan sistem PPH di Indonesia, teman-teman nggak perlu terlalu pusing ya. Sebenarnya ini hanya sekali lagi kalau menurut saya teman-teman sekilas saya lihat ini hanya lebih ke praktiknya aja, praktikalnya aja tentang atau pembahasan tentang tadi ya fitur-fitur yang ada di Cortex. Secara teoritisnya tidak terlalu dibahas gitu ya. Hanya ada beberapa aja yang mungkin akan saya bahas sedikit ya teman-teman, karena saya sendiri pun juga belum selesai gitu ya membaca sampai 119 halaman ini gitu. Cukup banyak dan di video ini juga nggak akan dibahas semua ya teman-teman. Teman-teman bisa baca aja. Kalau teman-teman mau baca secara rinci, nanti akan saya upload PDF-nya di Google Drive yang tersedia di kolom deskripsi. Teman-teman bisa buka dan teman-teman bisa lihat di folder peraturan. Nah, di situ ada ya teman-teman. Akan saya upload PDF-nya kalau teman-teman ingin baca secara rinci. Tapi sekali lagi di video ini hanya saya jelaskan bagian yang penting-penting aja gitu, yang menurut saya penting dan memang berbeda gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, langsung kita akan ke halaman, mungkin kita akan langsung ke halaman 14 ya teman-teman, di PPH 21 ya teman-teman. Di sini di halaman 14 ini menjelaskan tentang di bab 2 ya teman-teman, kalau saya tidak salah ini menjelaskan tentang pemotongan dan bukti potong PPH 21 atau 26. Jadi sebenarnya intinya kalau teman-teman yang udah lama gitu ya terjun ke dunia pajak, udah biasa gitu mengerjakan tentang PPH 21 atau bukti potong PPH 21, teman-teman pasti tahu ketika kita melaporkan PPH 21 menggunakan aplikasi SPT PPH 21 ya, teman-teman, itu kan kita melaporkan pegawai yang pajaknya 0 atau PPH 21-nya 0 itu di lampiran B. Jadi kita hanya masukkan pendapatan bruto atau penghasilan bruto dari karyawan tersebut tanpa kita input identitasnya baik nama ataupun NIK. Kalau misalkan si karyawan tersebut PPH-nya 0, PPH 21-nya 0 gitu ya. Itu ada di SPT Induk lampiran B ya. Jadi nggak ketahuan nih teman-teman. Di SPT Induk lampiran B cuman hanya tertulis ada beberapa karyawan yang penghasilannya itu PPH pajaknya itu 0 atau tidak dikenakan pajak, dan penghasilan brutonya berapa. Jadi tidak dibuatkan bukti potong. Tapi kalau saya tidak salah semenjak berlakunya PMK nomor 66 ya teman-teman, PMK nomor 66 kalau saya tidak salah itu semenjak diberlakukannya Cortex itu kita diwajibkan untuk membuatkan bukti potong gitu ya bagi karyawan-karyawan yang mendapatkan penghasilan walaupun PPH 21-nya 0 atau tidak dipotong pajak. Nah, kurang lebih yang dibahas itu ya di PR ini seperti itu ya. Ini bukan hanya berlaku bagi PPH 21 tapi untuk PPH secara keseluruhan. Jadi untuk PPH unifikasi baik itu PPH 22, PPH 23, PPH 4 ayat 2, PPH 15. Jadi sebenarnya konsepnya adalah setiap adanya penghasilan atau pendapatan walaupun tidak dikenakan pajak ya atau nol, itu tetap wajib dibuatkan bukti potongnya. Nah, contoh misalkan teman-teman di kantornya itu ada karyawan yang di bawah PTKP gitu ya, atau
penghasilan bulanannya itu tidak kena PPh 21, tidak kena pajak PPh 21. Teman-teman wajib melaporkan atau membuatkan bukti potong atas karyawan tersebut. Jadi penghasilannya aja, penghasilan brutonya teman-teman tetap cantumkan, tapi PPh 21-nya 0. Tapi bukti potongnya itu bulanannya itu wajib dibuatkan ya teman-teman. Begitupun dengan transaksi yang berkaitan dengan PPh secara umum, baik PPh 4 ayat 2 maupun PPh 23 gitu ya. Contoh, teman-teman ada transaksi atas PPh 23, misalkan teman-teman pakai jasa, katakanlah jasa konstruksi gitu ya. Katakanlah teman-teman melakukan penyewaan mobil gitu, misalkan ke orang pribadi. Itu kan kenanya PPh 23 ya teman-teman ya. Kalau penyerahan mobil gitu ya atas orang pribadi, atau teman-teman menggunakan katakanlah jasa outsource, misalkan jasa outsource itu kan juga atas jasanya kena PPh 23, atau teman-teman ada sewa gedung. Nah, sewa gedung itu kan kena PPh 4 ayat 2 final gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi misalkan si PPh 23 atas jasa dan sewanya ini teman-teman punya SKB-nya gitu, atau si orang tersebut, lawan transaksi tersebut ada SKB PPh 23. Itu kan sebenarnya 0% ya teman-teman PPh 23-nya ya. Nah, teman-teman tetap membuatkan bukti potongnya walaupun PPh 23-nya 0. Begitupun dengan PPh-PPh lain. Jadi konsepnya adalah setiap adanya penghasilan atau pendapatan walaupun tidak dikenakan pajak, itu tetap dilaporkan dan dibuatkan bukti potongnya. Konsepnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke halaman 24 ya. Di halaman 24 ini seperti yang saya bilang tadi gitu ya, teman-teman, di sini dijelaskan secara rinci sebenarnya fitur-fitur yang ada di Cortex biar teman-teman nggak bingung gitu penggunaannya. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini udah masuk ke bab tentang PPh unifikasi ya. Di sini dijelaskan formulir BPU itu apa sih? Formulir BPPU itu tentang apa gitu. Lalu formulir BPNR itu tentang apa. Jadi lebih ke praktik atau lebih ke penjelasan fitur-fitur yang ada di Cortex gitu. Secara teoritis sebenarnya tidak jauh beda gitu dengan undang-undang sebelumnya kayak undang-undang PPN, undang-undang PPh unifikasi. Makanya tadi saya bilang kalau teman-teman udah paham tentang undang-undang PPN dan PPh unifikasi dan PPh 21, untuk adaptasi terhadap PR baru ini tidak terlalu sulit gitu ya. Karena ini hanya praktikal atau penjelasan fitur-fitur yang ada di sistem Cortex aja gitu ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Begitupun di halaman selanjutnya. Nah, di sini di halaman selanjutnya itu dijelaskan kalau seandainya teman-teman ada transaksi gitu kan dalam satu masa pajak, teman-teman ada 2 transaksi. Nah, 2 transaksi ini terjadi atas pihak yang sama dan juga kode objek pajaknya sama gitu ya. Jadi teman-teman ada 2 transaksi ke satu pihak yang sama pun kode jenis objek pajaknya sama, misalnya sama-sama PPh 23 gitu misalnya. Nah, teman-teman itu boleh membuat satu aja bukti potong. Mau buat 2 juga nggak apa-apa gitu kan, karena kan nanti base dokumennya kan beda gitu kan, base dokumen invoice-nya itu kan beda ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa kalau seandainya untuk memperringkas gitu ya pekerjaan, misalkan teman-teman banyak gitu kan, perusahaan itu setiap bulan transaksinya, transaksi pajaknya itu banyak. Kalau teman-teman ingin mempersingkat pekerjaan gitu, nah untuk yang case seperti ini, transaksi dengan transaksi 2 kali gitu ya, ada 2 kali transaksi dengan satu vendor yang sama dan kode pajak yang sama, teman-teman bisa buat satu bukti potong saja gitu. Nah, itu dibolehkan gitu ya, dijelaskan di PR ini gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut kita akan lihat nah ini tentang PPN ya, teman-teman, tentang PPN. Teman-teman bisa baca aja tentang PPN. Lalu kita akan lihat selanjutnya bentar. Ini membahas, nah di PPN ini ada satu hal yang menarik ya teman-teman ya. Saya coba cari ya teman-teman. Nah ini ada hal yang menarik ya teman-teman tentang atau di peraturan PPN. Jadi kalau seperti yang kita tahu sebelumnya gitu ya, kalau di peraturan pembuatan faktur pajak keluaran itu kan deadline atau batas waktu penguploadannya itu di tanggal 15 bulan berikutnya gitu ya. Jadi misalnya kita ada transaksi gitu kan di bulan Mei ini gitu kan. Nah, di tanggal 31 Mei katakanlah kita ada transaksi penjualan, jadi kita buat faktur pajak keluaran. Misalkan faktur pajak keluaran itu ataupun penyerahan barangnya ataupun penyerahan uang dari si customer kita itu baru terjadi di bulan Juni ya teman-teman. Nah, katakanlah di tanggal 19 Juni gitu ya. Nah, itu kita masih bisa teman-teman buat faktur pajak atas transaksi penjualan tersebut gitu karena
Kalau mengacu ke per ini ya teman-teman di sini faktur pajak e-faktur itu wajib di-upload atau diunggah gitu ya ke sistem DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Jadi transaksinya misalkan tanggal 31 Mei gitu ya. Tanggal fakturnya tanggal 31 Mei, tapi baru diupload di tanggal 20 di tanggal 19 Juni. Nah, itu boleh ya, teman-teman, boleh banget. Kenapa? Karena sekarang peraturannya itu diberikan relaksasi 5 hari gitu ya untuk batas penguploadan faktur pajak atau misalkan teman-teman sistem pengerjaan gitu ya atau misalkan katakanlah ada kan beberapa perusahaan yang banyak ya teman-teman transaksinya lagi-lagi transaksinya banyak. Jadi ada kendala mungkin pengiriman barang atau ada kendala terkait dengan pengiriman invoice, misalnya ada keterlambatan. Nah, itu teman-teman bisa tuh teman-teman menyesuaikan dengan batas waktu penguploadan gitu ya. Jadi tadi misalkan transaksinya sebenarnya di tanggal 31 Mei gitu ya, tinggal 31 Mei, tapi mungkin karena bisa jadi karena satu lain hal, misalkan karena banyak gitu ya teman-teman beban kerjanya atau transaksinya itu dalam satu perusahaan itu banyak. Jadi teman-teman buat dulu aja fakturnya, tapi nanti penguploadannya dilakukannya tuh nanti gitu ya, karena akan ada sistem rekon atau dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan biasanya divisi pajak itu kan berbeda ya teman-teman dengan divisi finance dan divisi accounting. Jadi nanti akan ada sistem rekonsil. Nah, itu biasanya kalau di perusahaan saya itu yang sebelumnya, karena sebelumnya itu peraturannya di tanggal 15, nah biasanya itu kita di setiap awal bulan berikutnya itu kita udah prepare untuk rekonsil data-data penjualan ya terutama ya teman-teman. Nah, kalau udah fix baru nanti kita yang tim pajak baru upload gitu ya. Nah, kalau sekarang itu dikasih relaksasi ya teman-teman oleh DJP yang tadinya batas waktu penguploadan faktur pajak keluarannya itu di tanggal 15 bulan berikutnya, sekarang bisa di tanggal 20 gitu ya bulan berikutnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya kalau sebenarnya ini lebih ke ini ya teman-teman, lebih ke tadi ya karena PR-nya dibuat untuk praktik atau praktikalnya Cortex ya, karena kan Cortex banyak keluhan ya teman-teman, kita tahu bahwa masih banyak kendala gitu yang terjadi di Cortex, maka dibuatlah relaksasi ini karena untuk menghindari adanya WP-WP yang kesulitan ketika melakukan penguploadan faktur pajak. Karena kan sistemnya masih suka error ya, teman-teman. Masih suka error, masih suka lambat. Ya, syukur-syukur kalau misalkan teman-teman perusahaannya cuma ada dalam satu bulan tuh misalkan cuma 20 faktur atau 30 faktur, itu mah masih aman ya, teman-teman, masih gampang lah gitu. Kalau seandainya ada error-error, kita masih bisa terus melakukan upload ulang gitu ya. Tapi bagaimana kalau wajib pajak yang perusahaannya itu sebulan bisa 1000-an gitu fakturnya? Ada ya teman-teman perusahaan-perusahaan besar yang bisa 1000-an atau 2000 faktur. Nah, itu kan kalau seandainya sistemnya error itu mereka kan agak kesulitan ya teman-teman ya. Karena mereka pun juga sistemnya itu diimpor gitu, bukan diketik manual ya teman-teman. Nggak mungkin 2000 diketik manual, mereka akan melakukan sistem impor pakai dengan XML. Nah, terkadang ketika diimpor itu terkadang nggak ngebaca dari sistem Cortex-nya gitu ya, nggak sempurna membacanya. Jadi perlu diimpor ulang ya teman-teman, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Makanya dari DJP memberikan relaksasi batas penguploadan faktur pajaknya itu sampai di tanggal 20. Jadi diberikan keringanan 5 hari ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman ya, sekian dari video kali ini tentang per 11 ya teman-teman. Jadi sekali lagi per ini itu lebih ke praktikalnya aja, praktik dikasih tahu ya teman-teman tentang fitur-fitur yang ada di Cortex, karena kan ada beberapa teman-teman yang masih bingung mungkin ya, terutama teman-teman yang baru terjun ke dunia pajak yang tidak terbiasa dengan DJP online, tidak terbiasa dengan e-faktur, tidak terbiasa dengan aplikasi SPT PPh 21. Nah, ketika melihat sistem fitur Cortex pasti akan bingung banget gitu ya, karena saya pun gitu, saya sendiri walaupun sudah pernah merasakan pakai DJP online, pakai aplikasi SPT PPh 21, ketika melihat fitur yang ada di Cortex ya masih memperdalam gitu ya, masih berusaha untuk beradaptasi, nggak langsung bisa gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana teman-teman kita yang baru terjun ke dunia pajak gitu, maka perlu edukasi yang banyak ya teman-teman. Makanya dari DJP ini memberikan per ini tujuannya untuk mengedukasi lebih gitu ya wajib pajak terkait dengan fitur-fitur yang ada di sistem Cortex, dan juga ada tambahan informasi terutama yang ini ya teman-teman. Ini yang informasi yang sangat berbeda dengan
informasi atau peraturan sebelumnya tentang batas waktu penguploadan faktur pajak keluaran. Dan juga teman-teman sekali lagi terkait dengan pembuatan bukti potong, baik itu bukti potong PPh 21 maupun PPh unifikasi, itu bisa menggunakan NIK. Jadi kalau misalnya rekanan teman-teman atau vendor teman-teman atau karyawan teman-teman tidak memberikan NPWP, teman-teman bisa minta NIK-nya ya teman-teman. Jadi kalau dia itu WP baru, itu bisa terdetek NIK-nya karena sudah ada penyinkronan data dari Dukcapil dengan data yang dimiliki oleh DJP. Gitu aja teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini untuk mendapatkan info pajak selengkapnya. Terima kasih.